Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo guys, selamat datang ya guys di podcast kita hari ini. Oke, oke. Sebelumnya udah pada sehat gak nih? Sehat Alhamdulillah. dong. Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi buat podcast kali ini kita bakal bahas seseorang nih Siapa spesial. tuh? Nah, Siapa menurut, tuh? menurut aku menarik banget beliau karena beliau nih berhasil mematahkan stigma bahwa seorang dokter itu bukan cuma bisa fokus di medis. Siapa Nah, tuh? tapi Kira-kira? bisa ke entrepreneur juga nih. Nah, kita bakal bahas namanya Dokter Tirta. Nama panjangnya Dokter Dokter Tirta. Tirta. Oke. Menarik tuh. Menarik, menarik sih, Dokter Cak. Tirta. Dokter Tirta itu seorang dokter sekaligus entrepreneur gitu, yang sukses, yang termasuk salah satu yang sukses lah ya di Indonesia. Oh ya, sebelumnya kita belum kenalan nih. Oh iya, Oh benar, iya benar. betul. Kenalin dulu ya. Aku Maisha Aurelia, tapi biasanya dipanggilnya Caca. Kalian boleh perkenalan satu-satu. Ya mungkin dari Sofi dulu tuh. Oke, Boleh. oke. Kenalin aku Sofi ya, dipanggil Sofi. Oke, kenalin, Lanjut. aku Al Raffi. Di sini bisa dipanggil Raffi juga boleh, Al Raffi juga boleh. Terus nih siapa nih yang baju biru? Oh, kenalin. Aku Mufliatma, biasa dipanggil Mufi. Oke. Oke, Mungkin salam kayaknya kita kenal bisa ya. mulai aja deh, Cak. Oke. Nah, Sesi jadi kalau diskusinya. sekilas sekilas tentang Dokter Tita ya, beliau itu merupakan CEO dan juga CEO dari Sus and Care gitu. Sekarang udah berkembang secara pesat di kota di Indonesia, tapi yang menarik tuh perjalanan beliau itu dimulai dari sesuatu yang memang sederhana. Nah, kita bakal diskusi nih. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau menjelaskan atau menceritakan gimana sih perjalanan awal mula dokter kita. Ada sih informasi-informasi terkait dokter Tirta ini, Cak. Iya, ini Al Jadi, Raffi nih, teman dekatnya Dokter iya, Tirta nih. iya. Sebenarnya aku juga deket sih sama dokter Tirta. Oh, Nah, Masya Allah, wow, wow. Wow banget emang. Ya, Emang teman oke, kita satu dari ini emang. Alrafi aja boleh ceritakan tentang dokter kita. Hmm. Al Raffi nih kalau nggak salah kemarin sempat hangout bareng nih sama Dokter Tirta. oh, keren. Jadi teman bisnis ya, Sun. Ayo Al Raffi, kamu. yuk, kita bahas dokter Tirta. Yo. Jadi sebenarnya dokter Tirta itu nama nama aslinya adalah dokter Tirta Mandirahudi, yang dimana memang dia dokter sekaligus CEO dari bisnisnya dia sendiri. Jadi sebenarnya dia tuh bisnis owner guys. Nah, apa sih sebenarnya bisnis ownernya dia? Dia itu ada bisnis yang bergerak di bidang kalau dibilang hospitality kayaknya enggak sih, tapi lebih ke jasa, di bidang jasa di mana dia bergerak di bisnis cuci sepatu yang dia namakan sebagai Shoes and Care. Hmm. Nah, emang menarik sekali sih sebenarnya Dokter Tirta membangun lini bisnis yang bergerak di bidang cuci sepatu yang pada saat itu mungkin belum banyak cuci-cuci sepatu yang berjamuran seperti sekarang. Dan bayangin aja teman-teman, beliau ini memulai bisnisnya itu dari dia kuliah di kedokteran. Dan ini menurut kami ya, menurut kita ini adalah suatu prestasi yang sangat-sangat membanggakan ya, Vi. Betul. Karena memang di sela-sela dia kuliah, tapi dia bisa menjalankan bisnisnya kayak gitu. Memang berawalnya dari kamar kosnya dia yang dipakai untuk mencuci sepatu-sepatu customer. Jadi memang dia kayaknya dulu bergeraknya di bidang kayak PO kayak gitu teman-teman. Jadi harus kayak WA ataupun lain sebagainya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun bahkan karena dia kan mulainya di kosnya dia ya. Kosnya dia tuh jadi penuh sama
ya barang-barang buat kerjaan dia, kayak misalkan sepatu-sepatu dari customer, terus alat cuci. Makanya dia itu sering banget nggak tidur di kamarnya sendiri gitu teman-teman. Nah itu salah satu perjuangan beliau sih kalau aku lihatnya. Oh iya sih Vi. Menurut aku dia juga orangnya struggle banget ya. Ya, Dilihat dari gimana dia bekerja di kamar kosnya dia. Dan tadi Raffi juga bilang kalau dia sampai nggak tidur di kamar kosnya hanya untuk melayani customer-customernya kayak gitu ya. benar. Jadi emang si Dokter Tirta ini menunjukkan keberanian tanpa menunggu kata sempurna. Seperti itu ya bisa dibilang ya Vi. Setuju sih Vi kalau yang bagian itu. Kadang kan kalau kita lihat orang-orang di sana kan kayak nunggu modalnya gede, terus tempatnya yang bagus, terus kayak Hmm, waktu yang tepat. Tapi beliau ini beda ya, Vi. Dia emang orangnya struggle banget. Dia memulai tanpa eh, ada banyak persiapan kayak gitu ya. Iya, benar. betul, betul banget. Jadi jangan lupain juga ya, kalau beliau itu mulai awalnya dari hobi koleksi sepatu gitu. Nah, dari hobi koleksi sepatu ini, beliau suka tuh jual beli sepatu bekas. Nah, dari situ beliau kenal lah sama market sepatu dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk perawatannya gitu. Nah, dari situ juga beliau sadar bahwa orang-orang punya sepatu mahal nih, tapi nggak semua orang punya tempat khusus gitu untuk merawatnya. Dan akhirnya itulah yang menjadi peluang bisnis. Bahkan ada sedikit fun fact nih, di tahun 2014 itu terjadi tuh erupsi Gunung Kelut, di mana abu vulkanik dari gunung itu bikin sepatu orang-orang tuh jadi kotor gitu. Nah, orang-orang mulai nitip nih cuci sepatu ke dia. Akhirnya demand-nya atau permintaannya itu langsung naik. Dan sekarang bisnis Shoes and Care ini sudah jadi bisnis yang berkembang jadi jasa cuci sepatu profesional dan sudah melayani lebih dari 700.000 sepatu gitu. Keren banget ya. Wow, menarik banget sih. Keren banget ya dokter Tirta ini. Jadi berarti di sini kita tuh bisa lihat ya, kalau dari dokter Tirta sendiri tuh ide bisnisnya tuh datang dari mana-mana gitu. Awal mula dari hobi, terus dari masa sehari-hari itu kayak tadi diceritain masalah lingkungan juga ya, dari dunia kalau terus ternyata bisa membuka suatu peluang gitu untuk membangun ide. Kita tahu kan ide itu kan berawal dari kreativitas juga. Terus berarti dari dokter Tirta sendiri juga menginovasikan hal tersebut. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas lebih dalam nih. Nah, kenapa sih bisnis sepatu ini bisa berhasil menurut kalian? Menurut aku tadi yang dibilang Caca tuh benar ya, karena kreativitasnya Dokter Tirta tuh. Nah, karena menurut aku dia masuk ke Blue Ocean. Jadi karena kreativitasnya dia, pasar yang ada dulu itu belum banyak pesaing. Kan dulu belum banyak tuh jasa untuk mencuci sepatu. Walaupun laundry banyak, tapi kan dulu mungkin hanya fokusnya ke baju ya. Kalau sepatu tuh belum banyak diperhatikan orang. Dan orang-orang tuh juga nggak kepikiran mungkin kalau ada jasa cuci sepatu seperti itu. Padahal sepatu kan itu bisa mahal dan harganya mungkin bisa sampai jutaan. Gitu. Dan juga marketingnya atau positioningnya dari dokter Tirta dalam menjalani bisnis tuh jelas bahwa yang dia jual itu ada segmennya sendiri. Nah, kalau kita lihat nih, dibandingkan dengan waktu kita dulu ya, sebelum sekarang cuci sepatu ini menjamur, kalau kita misalkan mau cuci sepatu kan, ya udah tinggal cuci, kasih air, kasih sabun, keringin, udah kayak gitu doang. Nah, kalau Dokter Tirta, dia itu menjual value di balik bisnisnya dia. Jadi nggak cuman sekedar cuci sepatu yang ya kayak gitu doang. Nah, tetapi juga ada mungkin perawatan sepatunya itu sendiri, seperti diberi mungkin pewangi sepatu, setelah itu juga diberi eh, hal yang bisa mengawetkan sepatu agar sepatunya itu tidak gampang rusak. Nah, itu tuh value-value yang sepertinya dijual sama bisnisnya Dr. Tirta kayak gitu. Jadi memang dia itu udah tahu apa yang dia jual dan dia udah tahu segmennya itu kemana gitu teman-teman. Dan itu ini merupakan hal yang penting ya di bisnis karena kalau kita nggak punya diferensiasi dengan bisnis lainnya ya kita bakal tenggelam di pasar kayak gitu. Jadi kita harus
punya keunikan. Setuju, setuju. Betul, betul banget. Nah, yang aku highlight dari cara bisnis beliau juga adalah beliau itu pinter banget memanfaatkan media sosial, teman-teman. Jadi dari awal dia udah foto tuh before after sepatunya dicuci, lalu diupload gitu. Nah, sebenarnya hal ini kan sebenarnya sederhana ya, tapi powerful banget untuk ningkatin marketing. Nah, itu juga sangat efektif ya untuk ningkatin kayak komunikasi dari penjual, terus juga ke konsumen gitu. Nah, yang dimana ini tuh mungkin sekarang terlihat biasa aja ya, tapi pada waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, hal ini tuh merupakan strategi yang cukup inovatif begitu. Oke, berarti bisa disimpulin ya kalau kesuksesan tersebut itu bukan cuma ide itu, tapi gimana caranya eksekusinya gitu biar jadi sukses. Nah, kalau kita balik ya, tadi kan dokter Fitra ini sebenarnya tuh menjalani dua peran kan. Beliau sebagai dokter dan juga yang kedua beliau juga entrepreneur karena beliau ini CEO. Nah, menurut kalian gimana nih beliau bisa menjalani dua peran ini? Kalau dari Movi mungkin menurutmu gimana Mov? Oh, dia kan ini ya, dia sebagai dokter dan juga entrepreneur. Nah, kalau menurutku itu juga gimana dokter kan memang biasanya mengarah pada pengabdian. Dia mengabdi untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat, gitu ya, untuk menyembuhkan orang banyak, gitu-gitu. Nah, sedangkan bisnis itu untuk finansial dia mungkin. Nah, mungkin dia untuk pemasukannya mungkin lebih dari situ. Terus mungkin kebutuhan hidup, keperluan hidupnya semua di dipenuhi dari situ, dan untuk yang dokter itu sebagai bentuk pengabdian dia, jadi kayak kepisah gitu, nggak campur aduk. Kalau dari aku sih, kenapa bisa beliau ini menjalani dua peran ini karena memang salah satu faktornya ya memang beliau ini suka aja gitu. Memang passion beliau itu ada di dua-duanya, ada di bidang bisnis dan juga ada di bidang akademik yang notabene di sini bidang kedokteran. Nah, kalau misalkan kita ngejalinnya aja itu seneng, eh, itu juga akan membuahkan hasil yang bagus dan kesannya tuh kita nggak capek buat menjalani keduanya. Gitu sih kalau dari aku. Hmm, benar-benar. Dan menurut aku ini juga keputusan yang berani sih, karena mungkin sebagian orang ya akan tetap memaksakan untuk jalur akademis gitu tanpa melihat kondisi. Tapi beliau itu ya udah memilih jalan yang realistis aja gitu. Beliau tahu bahwa beliau belum bisa sekolah spesialis, terus juga orang tuanya mungkin udah tua dan finansialnya juga terbatas. Akhirnya beliau menjalankan gitu bisnis Shoes and Care ini gitu tanpa meninggalkan identitasnya sebagai dokter begitu. Oke, berarti memang penting ya dalam dua peran ini tuh tahu benar-benar tentang prioritas. Jadi kalau beliau dari dokter Tirta, beliau benar-benar strategis, terus juga punya tujuan yang jelas dan eh, manajemen waktu ya, dia bisa mengatur waktu dengan baik. Yang menurut kalian dari bisnis yang dibangun oleh dokter Tirta itu, nah dampaknya ke masyarakat itu apa? Kalau dari aku, sebenarnya tuh manfaatnya tuh nggak bisa kita sebutin satu-satu ya karena memang banyak banget. Tapi memang ada beberapa manfaat yang uh, bisa kerasa langsung nih ke masyarakat. Nah, manfaat pertama itu ya karena beliau ini membuka bisnis dalam bentuk jasa, ya di mana jasanya kan adalah cuci sepatu. Nah, itu memudahkan masyarakat, agar masyarakat yang sekiranya ini eh, nggak bisa nyuci sepatu dengan baik, mungkin kurang bersih, atau mungkin nggak ada waktu buat nyuci sepatu, itu bisa dititipin ke eh, Shoes and Care ini, karena nanti ya akan
urus sama mereka sendiri, dan bahkan hasilnya pun itu menurutku juga eh, bagus gitu loh, karena aku memang udah pernah juga nyuci di Shoes and Care, dan aku lihat kayak wah ya emang bener sih kalau misalkan ini emang tempat suci sepatu premium, hasilnya aja kayak gini kok udah kelihatan banget. Itu sih kalau dari aku, Cak. Mungkin aku nambahin ya pendapat Raffi. Juga selain itu dia kan memudahkan orang-orang yang kesulitan mencuci sepatu. Dan juga menurutku ini sebagai membuka lapangan pekerjaan baru ya, karena kan nanti juga banyak orang-orang yang melihat peluang bisnis ini. Oh ternyata ada nih cuci sepatu dan mungkin orang-orang juga bakal buka toko dan mungkin akan merekrut orang-orang yang berkompeten untuk mencuci sepatu untuk jadi tukang cuci sepatu itu. Jadi mungkin banyaklah manfaat yang bisa didapatkan dari sini gitu. Betul, betul. Nah, fun fact-nya di Shoes and Care ini kan tersebar lebih dari 70 cabang ya di seluruh kota di Indonesia gitu. Nah, yang di mana beliau ini mempekerjakan anak jalanan, anak yang putus sekolah, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang magang untuk bekerja nih di bisnis beliau ini. Jadi bukan cuma profit yang beliau cari gitu, tetapi juga ada impact sosialnya. Nah, selain itu, beliau juga sering memberikan nih edukasi ke masyarakat gitu melalui komunitas atau bisnis shoes and care-nya ini. Contohnya ketika pandemi COVID-19 itu beliau memberikan edukasi kira-kira apa yang masyarakat butuhkan dan lain-lainnya gitu. Dan juga tentunya beliau sangat suka membahas tentang topik-topik gitu yang relevan misalnya dengan alas kaki gitu. Jadi kan selain edukasi ke masyarakat, beliau juga sambil mempromosikan gitu bisnisnya gitu. Oke, berarti keren banget ya Dokter Tirta. Ternyata beliau tuh juga apa ya, sebagai orang itu bisa bermanfaat juga gitu bagi orang lain. Nah, mungkin kita bisa ambil nih aspek Islamnya dari beliau. Nah, nah, ada nih salah satu hadis yang bilang, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi baik-baiknya manusia itu bermanfaat gitu bagi orang lain. Nah, itu kan kayak Dokter Tirta banget ya. Nah, menurut kalian nilai aspek Islam yang bisa diambil gitu dari eh, Dokter Tirta? Mungkin ada yang mau mengungkapkan? Mungkin kalau dari aku sih aspek Islamnya itu nggak jauh-jauh dari sifat-sifat dasar yang diajarin sama eh, Islam aja gitu ya, Cak. Bahwa di sini memang kita itu menilai dari beberapa aspek. Nah, salah satunya adalah kejujuran dalam berbisnis. Nah, ini tuh bentuknya tuh bermacam-macam ya. Kalau misalkan kita di zaman Nabi itu kan jujur itu nanti lebih berpengaruh ke timbangan. Timbangan waktu dulu kan banyak yang berbisnis pakai timbangan kan, ngitung uangnya pakai timbangan. Nah, kalau di masa sekarang itu lebih ke jasa yang diberi kayak gitu. Jadi eh, sesuai dengan price listnya itu kan, kalau di Shoes and Care kan ada price listnya dan ada jasa-jasa yang ditawarkan. Nah, aku lihat juga di eh, bisnis Shoes and Care ini tuh dia memang sesuai sama yang ada di price listnya. Jadi dia tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi hak dari pelanggannya. Kalau aku sih seperti itu, Cak. Oke, mungkin aku sedikit nambahin ya. Yang aku lihat dari bisnis beliau ini, beliau apa ya membangunnya mungkin atas ikhtiar yang maksimal ya, karena anak masih kuliah, terus juga finansialnya